Halo cuan troopers, ketemu lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Wah, it's been a while ya, udah beberapa minggu saya nggak IG live nih, nggak ketemu sama cuan troopers ya untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan pergerakan harga saham, sentimen-sentimen yang berjalan dan juga mungkin emiten-emiten cuan gitu ya. Jadi hari ini happy banget di weekend hari Jumat ini. Moga-moga bisa kasih banyak informasi menarik untuk para cuan troopers ya. Karena tema kita pada malam hari ini adalah Sell in May and Go Away gitu. Ini mumpung masih hangat-hangatnya bulan Mei. Dimana kalau kita lihat sekarang tanggal 5, berarti kemarin ini masih di minggu pertama ya, masih di minggu pertama bulan Mei, masih menjadi tanda tanya untuk para cuan troopers dan investor gitu. Karena memang data-data menarik itu biasanya banyak yang muncul di bulan Mei yang menegangkan. Contohnya adalah di awal bulan aja, kemarin di tanggal 3 waktu Amerika Serikat, mereka mengumumkan bahwa mereka menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis point. Jadi ini tuh sebenarnya sudah ke price in. Pasar sudah memproyeksikan hal ini karena kita lihat juga dari hasil FOMC meeting memang sekitar 77-78% itu konsensus menyatakan bahwa Amerika pasti akan menaikkan suku bunganya 25 basis point. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini akhir dari langkah Amerika Serikat untuk melawan inflasi dengan menaikkan suku bunga gitu ya. Karena kalau kita lihat memang Amerika ini di tanggal 3 kemarin sudah 10 kali ya menaikkan suku bunga acuannya menjadi di kisaran 5 hingga 5,25%. Nah, yang tidak di price in oleh cuan troopers mungkin ya, dan juga oleh seluruh investor, itu adalah pidatonya Jerome Powell yang bilang bahwa langkah kita menaikkan suku bunga ini bukan berarti kedepannya akan tetap naik, atau mungkin ini adalah kenaikan suku bunga yang terakhir gitu ya. Nggak ada kata-kata kayak gitu. Maksudnya justru Jerome Powell bilangnya tidak akan dovish gitu ya ke depannya. Jadi kenaikan 25 basis point ini bukan yang terakhir gitu ya. Ke depan mungkin masih ada lagi, atau ke depan mungkin minimal dia sideways. Nah, ini yang tidak di price in oleh market gitu ya. Karena apabila memang suku bunganya ini tetap dinaikin, pasar sahamnya pasti akan terkoreksi cukup dalam gitu. Tapi impactnya apa? Impactnya mungkin ke ekonomi Amerika Serikat sendiri ini akan susah. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa housing marketnya mereka itu udah mulai terkontraksi, sama PMI ya, Purchasing Manufacturing Index-nya mereka juga sudah terkontraksi gitu ya, ada di level kontraksi, ada di level di bawah 50. Nah, kalau naikin suku bunga lagi, yakin nih nggak akan resesi di akhir tahun. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan ya sebenarnya cuan troopers. Tapi meanwhile kalau kita lihat translasinya ke Indonesia sendiri ya, di akhir pekan ini koreksinya makin dalam ya. Tadi kalau kita lihat transaksinya itu pergerakan harga dari saham-saham dan juga IHSG itu sempat sentuh di kisaran 6747 atau 6757 lah gitu ya. Jadi lumayan ya terkoreksi cukup dalam untuk IHSG kita di hari ini, dan akhirnya ditutup di rentang koreksi 0,8% nih. Kalau saya nggak lihat, saya buka data 0,82% di 6787. Nah, apakah masih akan berlanjut? Nah, kita nanti akan tanyakan tentunya ke narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ben Sfiria ya yang akan kita segera undang. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan untuk para penonton pada malam hari ini, kalau belum bergabung dan belum menggunakan aplikasi Spot, jangan lupa daftarnya gampang banget, hanya 1 hari kerja aja melalui eform.sukorsekuritas.com. Jadi kalau misalnya transaksi sahamnya lagi kurang bagus karena lagi merah, switching dulu lah gitu ya ke reksadana gitu, bisa parkir dulu sementara di reksadana beberapa dari dana-dananya ini, capital nganggurnya gitu ya. Atau mungkin kalau lagi bosen transaksi saham karena banyak portonya yang merah-merah habis cut loss gitu ya, nggak apa-apa, bisa parkir dulu di spot reksadana kita. Nah, satu lagi data yang tadi jam 5 sore baru aja rilis itu adalah pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi kita ini bertumbuh ya, ini di luar ekspektasi sama ya. Kalau kemarin The Fed itu
angka kenaikan 25 basis poinnya sudah sesuai ekspektasi. Yang tidak diekspektasikan adalah apa yang dikatakan oleh the Fed gitu, Jerome Powell. Kalau di Indonesia sendiri, konsensus itu menyebutkan bahwa akan ada pertumbuhan yang sedikit terkoreksi atau tumbuh melambat. Di akhir kuartal kemarin di 2022 tumbuhnya di 5%-an, 5,01, katanya secara kuartal 1 ini bisa turun jadi 4,95. Tapi ternyata pertumbuhan ekonomi ini di luar ekspektasi ya. Ini kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Q1 2023 itu berhasil tumbuh di 5,03%. Ya, luar biasa, applause buat Indonesia. Artinya kalau memang ada kalau ada investor gede di luar sana, ini pasti udah mulai ngelirik ke Indonesia ya, ngelirik ke Indonesia dan melihat Indonesia ini sebagai salah satu good market ya, makroekonominya bagus, nilai rupiahnya tetap stabil terjaga, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu ya. Jadi mungkin ini menjadi satu peluang bagi pasar saham kita untuk investor nanti masuk ya, investor-investor asing masuk dan bertransaksi di pasar saham kita. Minimal parkir dana dulu deh ya, investor asingnya ini di obligasi mungkin gitu ya, atau instrumen-instrumen lain gitu ya. Tapi at least moga-moga bisa juga masuk dan tetap inflow di pasar saham kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin langsung undang aja ini ada Benz. Satu pertanyaan menarik. Halo malam bro. Halo, semangat pagi. Semangat pagi ya. Semangat cuan di pagi hari. Gimana suara saya jelas teman-teman? Ko Ya. Daniel, suara saya gimana? Suaranya aman, suaranya jelas di sini. Cuman emang agak mendem dikit, mungkin ada kalau agak jauh dia kedengaran agak jauh sedikit. Coba gimana? Agak dekat apa agak jauh? Nah, mendingan kayak gini, aman. Aman. Apa kabar Bro Ben? Kabar sehat? Sehat. Gimana Ko Daniel kabarnya setelah liburan? Waduh, refreshing banget ini. Liburan kemarin sempat jalan-jalan ke negeri tetangga ya, ke Singapura gitu, sambil belajar dua hal sebenarnya bro. Ini menarik banget. Yang bisa gue sharing itu gue belajar tentang tax sistem pajaknya mereka, sama social security sistemnya. Keren banget. Dan ternyata dan ternyata gue menyimpulkan, karena gue kemarin ngobrol-ngobrol sama orang di sana kan, orang di Singapura, mereka pada bilang katanya mereka, iya ini ada yang bilang Ko Danielnya gosong bener, soalnya jalan di matahari kan, jalan melulu kan. Jadi orang Singapurnya tuh bilang, in Singapura katanya you can die but you cannot sick. Lucu sih, tapi dalam aja gitu artinya ya. Meninggal boleh tapi jangan sakit gitu katanya. Silahkan dicari tahu sendiri ya kenapa dia bilang kayak gitu. Bro Ben gimana liburan kemarin? Saya liburan di rumah aja ya, di rumah aja, pakai hashtag di rumah aja. Nggak, saya lagi fokus bikin konten aja ya. Sekarang lagi fokus bikin konten ya, di rumah aja. Jadi lebih mempertebal ini aja sih untuk insight-insight konten kan ya. Cuan. siapa tahu apa tuh namanya, ada transaksi juga mungkin ya, selain di saham karena sahamnya lagi libur, mungkin transaksi sahamnya di instrumen lain gitu ya, mempertebal cuan. Tapi kalau marketnya udah buka, harus balik transaksi lagi ya di IHSG ya. Kita kalau sebagai seorang scalper ini ya nggak bisa lama-lama market tutup, nggak bisa bro. Iya benar. Kalau investor kan bener banget. Iya, bener banget. Bingung bro, bingung. Aduh, ini mau gimana ya gitu. Kayak nggak biasa. Biasanya pagi-pagi udah buka aplikasi gitu kan, udah buka spot terus ngecek. Waduh, ini saham yang mana nih yang harus dihakan. Biasa lihat running trade bro, begitu lihat running trade-nya nggak hidup, pusing. Pusing, iya bener. Nah ini ada komen menarik nih dari Cuan Troopers kita, dari fansnya Bro Ben juga nih, mungkin banyak yang nanya tentang RAM gitu kan. RAM to the moon, mantap RAM to the moon ya. IPO-nya tanggal 8, jangan lupa ya untuk RAM. Karena baru aja kita ngerilis data nih dari Sukor ya, Bro Ben, karena kan kita ini adalah salah satu underwriter selain UOB Kay Hian. Jadi RAM itu ini dengan bangga kita informasikan bahwa berdasarkan hasil data pooling dari tanggal 2 sampai tanggal 4, emiten RAM ini berhasil oversubscribe bro. Oversubscribe-nya itu 88,01 kali.
Mantep gak tuh? Buat yang dapat Keren barang, banget. congrats. Buat yang dapat barang, congrats ya. Happy cuan nanti di tanggal 8. Oke, Siap-siap oke, nih ya. oke. Iya, siap-siap. Oke bro, ini kita kan bahas market nih, kita balik lagi ke market kita lihat IHSG koreksi 0,82%. Hari ini walaupun waktu intraday sempat koreksi lebih dalam lagi ya bro, lebih dari Iya, satu tadi persen ya sempat kalau nggak salah hari ini ya, 1,5% ya. 1,5%. Nah itu dia, jujur li, gue panik. Jujur nih gue panik, gue takut gila, gue mau jual yang mana, gue mau beli yang mana, gue bingung. Kalau lu ngelihatnya gimana? Iya, tadi ada yang lihat story saya nggak teman-teman? Kalau yang follower saya sudah tahu ya. Tadi saya bilang sampai saham yang naik cuman kurang dari 100, yang turun sampai 400, sampai saya buat status kayak ya udahlah miringin aja indeksnya, malah tahu jadi hijau. Atau kalau enggak, itu ada meme yang lucu banget itu yang chartnya turun ya, ditiup-tiup ya, ditiup supaya naik. Tapi yang niup kayaknya berhasil deh, dari 1,5 ke 0,82, 87 ya kalau Naik nggak ya, salah hari ini ya. walaupun masih merah. 0,82. Iya, ya at least naik dikit lah ya. Iya, nah ini tuh kenapa sih bro, kalau lu lihat gitu, kok bisa sih dalam loh ke 1,5 tadi, ini ibarat udah mau sell off orang-orangnya. Kalau 2% sih itu udah sell off sih menurut gue sih. Ini udah 1,5 something gitu. Menurut lu ada apa nih sebenarnya nih? Apa karena hari Jumat atau orang mulai kayak gimana ya, curi start buat sell in May duluan nih? Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman. Halo Kak Michael. Wah, ada Sifu Iya, saya. ada Bro Mike nih. Ya, halo Bro Mike. Ngomong-ngomong nanti Bro Mike tanggal 13 jadi juri Sukor Idol. Jangan lupa ikut guys. Yeay. Oke. Silakan lanjut lagi nih bro. Ya. Nah, sebelum kita bahas IHSG teman-teman, mungkin banyak Tuan Troopers yang masih belum kenal saya ya. Saya kenalan dulu ya, saya perkenalkan diri dulu kali ya, singkat aja. Semangat pagi Tuan Trooper semuanya di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ben Swiria. Saat ini aktif sebagai edukator di grup Bilioner Saham dan juga salah satu tim dari Sukor Sekuritas ya. Jadi saya juga salah satu remiser dari Sukor Sekuritas yang tiap hari nontoni saya TikTok live. Ya pasti tahu ya, saya selalu pakai spot. Banyak yang nanya Bro Daniel, saya pakai aplikasi apa katanya, pakai web apa. Jadi yang selalu tanya saya setiap hari, saya tuh trading kalau di PC ya, kalau di laptop saya karena pakai Mac saya pakai Sukor gitu. Jadi Sukor itu bukan hanya di Windows, saya pakai ya di Mac OS juga bisa pakai Sukor. Jadi aplikasi spot itu saya pakai ya karena tampilannya bisa banyak banget, saya pakai di PC gitu. Kemudian apalagi ya? Ya, yang kalau yang sudah sering ikutan live pasti tahu lah ya, saya pakai aplikasi apa kalau yang di PC gitu. Dan kalau kita ngomongin masalah IHSG kali ya, IHSG kita lihat hari ini jebol banyak kali ya, jebol support MA ya, support dari moving average kayak 5, 10, 20, 60 itu jebol semua deh kayaknya ya. Ini terjebol semua, jadi I think sell in May-nya sudah mulai sejak tanggal berapa nih? Kita lihat dari akhir bulan ya, dari akhir bulan aja itu sudah peak-nya ya, sudah reversalnya dari titik tertingginya gitu. Itu dari akhir bulan orang-orang sudah price in tadi kata Bro Daniel ya. Jadi selain dari, mungkin teman-teman sudah lihat tadi pemaparan dari Bro Daniel tentang FOMC tadi ya, dan tentang suku bunga, tentang inflasi mungkin ya. Sebenarnya kenapa sih ada pemahaman di sini sell in May gitu? Semua orang kayak takut banget gitu, kayak momok banget di bulan Mei itu ada apa sih sebenarnya gitu kan ya? Setelah takut di prank di bulan April ya, April Mop ya. Jadi masuk ke bulan Mei malah jadi momok gitu ya, jadi ketakutan. Jadi kalau pribadi menurut saya sebenarnya ini hanyalah suatu pemahaman yang dipercayai oleh sebagian dan banyak orang kayak gitu. Contoh support dan resist gitu, dimana setiap mata orang melihat titik ini adalah support, maka bener-bener lah terjadi support gitu. Dimana ketika mata melihat semua ini sell in May, semua orang berbondong-bondong
mau sell gitu, sell on point. Tapi di poin ini saya mau kasih tahu teman-teman ya, bukan hanya dari faktor makroekonomi. Ya makroekonominya ada ya kayak tadi ya, suku bunga gitu ya, inflasi. Kalau dari faktor secara fundamentalik ya, kita ngomong fundamentalik, walaupun saya tidak di bidang fundamentalik ya, itu pasti bidangnya kok Michael Yo tuh. Tapi kalau saya bisa ilustrasikan ya, gampangnya aja nih sebagai orang awam. Saya mengilustrasikan sebagai orang awam bahwa terbitnya laporan keuangan ya, kalau teman-teman perhatikan itu memang selalu terjadi puncaknya itu di bulan April Mei ya, April akhir sampai Mei awal gitu. Puncak terbitnya laporan-laporan keuangan kuartal pertama gitu. Jadi yang banyak turun itu pasti saham-saham dengan laporan kuartal pertama performanya turun. Yang performa laporan keuangan kuartal pertamanya tuh menurun atau malah menjadi rugi ya. Awalnya untung bagus gitu ya, net income-nya baik, begitu net income-nya begitu menjadi turun atau minus, pasti sahamnya ikut-ikutan anjlok, pasti di lego sama market gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering kita perhatikan itu pasti banyak sekali saham-saham yang membagikan dividen ya di bulan April Mei gitu. Di bulan April Mei itu banyak sekali pembagian dividen dan orang berbondong-bondong terjebak di yang namanya dividen trap gitu. Terutama trader-trader pemula lah. Trader-trader baru yang tergoda ya, Bro Daniel, dengan kayak dividennya ITMG, dividennya United Tractor, itu banyak sekali nih. Saya percaya. PTBA, ya banyak banget ya. Saya melihat kayak banyak banget kaum retail yang FOMO gitu. FOMO kayak, bro, ya tuh dapat dividen sekian persen loh dividennya. Ya padahal yang nge-hold 1 tahun gitu, yang nge-hold sudah 3 bulan yang lalu sudah beli itu, mereka tinggal panen aja. Walaupun ARB mereka masih dijual pun masih untung gitu mendapatkan dividen. Tapi sedangkan mungkin trader-trader baru dia belinya di hari kumdetnya itu ya, di kumdetnya dividen beli, habisnya kejebak ARB nggak bisa keluar. Contoh kayak United Tractor ya, ITMG, itu membuat jadinya efek domino lah. Entah mereka belinya pakai margin, kita kan nggak tahu ya. Entah mungkin retail-retail ini belinya pakai margin ataupun tidak menggunakan trading plan yang cukup, akhirnya kejebak ARB, panic selling bro, panic selling saham-saham yang lain. Contoh di portonya ada BBCA, ya udahlah jual aja lah yang bisa dijual gitu loh, yang liquid value gitu kan. Saham yang bisa dijual mungkin ada Invest BBRI, BBCA, ikut-ikutan kena lego juga gitu, karena kena margin call misalnya, katakan seperti itu. Jadi menurut saya selain laporan keuangan dan juga dividend trap, itu menjadi pemicu adanya sell in May sih. Begitu laporan semuanya terbit, market merespon seperti itu sih ya. Kalau dari versi saya. Dan yang satu lagi, yang ketiga terakhir, itu adalah saham-saham yang di bulan sebelumnya atau dari awal tahun itu sudah naik tinggi ya. Contohnya kayak banyak ya, kayak saham-saham yang saya ada buat kontennya, saham-saham yang berpotensi turun di bulan Mei gitu ya. Itu kayak yang sudah naik tinggi lah, ada saham film gitu ya, dan lain-lain lah. Saya bukan ini disclaimer on ya, bukan ada ajakan jual atau beli, tapi ini terpress in juga gara-gara sahamnya sudah naik kencang di bulan sebelumnya. Ini kan IPO RAM juga akan mempengaruhi film lah ya, karena satu bidang masih ya. Jadi kayak IMAS juga tuh tinggi banget, tidak pernah turun sampai hari ini, dia hijau terus meski IHSG merah, dia nggak pernah turun dari awal bulan Maret sampai sekarang tuh ya. Jadi yang mungkin seperti itu akan terjadi adanya koreksi ya. Jadi bukan turun sampai kayak jebol support dan nanti jadi downtrend, nggak juga sih, kok terjadinya koreksi lah. Itulah sell in May and go away. Sebenarnya yang kita sell adalah saham-saham yang tadi dengan performa yang jelek. Pasti fund manager juga melihat dari secara fundamental ya, secara fundamental, secara makroekonomik, dan terjadilah namanya sell in May. Sebenarnya itu aja sih. Iya. Tapi kalau ini benar sih bro, soalnya beberapa hari sebelumnya gue tuh ada ngelihat emang muncul candle Three Black Crows tuh, merah 3 kali. Merah 3 kali, Kamis hijau sekali, tapi menurut gue sih ini kayak false technical rebound nih kayaknya nih. Kayaknya cuma sesaat doang, benar. Ternyata hari ini koreksi, Iya. Ternyata beneran koreksi gitu ya. Hari Jumat lagi pas ya, hari yang dimana investor biasa pakai buat jualan dulu gitu. Memang agak riskan, data-data ekonomi Indonesia memang bagus, tapi data-data ekonomi globalnya nih yang memprihatinkan ya bro ya. Kita nih di Indonesia berarti sebenarnya tinggal nungguin capital inflow aja nih ya dari foreign nih berarti. Masih mengikuti asing juga sih sebenarnya.
Iya. Soalnya kan kalau kita lihat inflow ya, kondisinya kita masih inflow lagi gitu. Tapi inflow-nya memang kebanyakan kemarin-kemarin itu di obligasi. Sekarang inflow-nya mulai masuk ke equity juga gitu. Udah lumayan masuk ke equity. Mungkin karena yield obligasinya udah terlalu banyak terkoreksi atau marginnya itu udah nggak jauh beda lah. Marginnya udah nggak jauh beda dengan suku bunga. Makanya mungkin orang-orang pada ya udahlah mending ke ini ya, ke equity. Nah, tapi Bro Ben, kalau kalau misalnya ngelihat gitu ya, di fenomena sell in May ini yang di tahun ini itu apakah polanya mirip kayak yang di tahun lalu gitu atau tahun-tahun sebelum pandemi? Menurut Bro Ben gimana nih dari sisi sektoral misalnya? Biasanya kan kalau orang sell in May yang bikin koreksi itu adalah big cap-nya dulu yang banyak dijualin gitu kan. Barulah yang lainnya nanti mengikuti. Nah, ini gimana nih menurut Bro Ben? Oke, kalau menurut saya sih yang tadi laporan keuangannya jelek aja kayak PTBA mungkin menurun ya secara year on year gitu ya. Terutama sektor-sektor komoditi batu bara kan lagi koreksi semua rata-rata ya, rata-rata kayak Indika Energi, Adaro gitu. Sektor Secara energi koreksinya dalam banget ya bro ya. iya. Secara sektoral menurut saya yang agak downtrend adalah sektor dari coal ya, sektor batu bara dan berganti ke sektoral sekarang ke komoditi gold gitu ya. Rata-rata saham-saham komoditi emas juga cukup baik performanya gitu. Walaupun belum lari ya, belum lari banget lah. Jadi menurut saya bisa jadi kesempatan juga buat kita untuk memperhatikan jangan kayak di otaknya itu cuma ada saham tuh ada Adaro aja gitu. Di satu otak retail itu cuma ada ITMG aja gitu. Jadi kita harus melihat juga ya sektoral-sektoral lain kayak kata Bro Daniel ya. Jadi yang defensif ya sudah pasti banking ya. Banking kita sudah sangat super defensif lah kalau menurut saya, terutama big banks ya, BBCA, BBRI yang menembus ATH semua ya, all time high gitu. BCA, BRI, BMRI, BBNI gitu. Itu menjadi penahan IHSG lah. Pemberatnya selain saham-saham yang tadi laporan keuangannya turun, dividend trap tadi, sama performa-performanya saham yang sudah naik tinggi ya sudah pasti pemberat kita ya Goto lagi ya, lagi-lagi salah Goto lagi. Karena menurut saya market capital Goto ini sangat menguasai retail Indonesia gitu loh. Siapa sih orang yang di portonya nggak punya saham Goto gitu? Saya sih nggak punya sih. Itu maksud saya kayak driver-driver ojol dan juga retail-retail itu banyak sekali pasti di portonya mostly pasti punya saham Goto gitu. Karena tiap kali saya live tuh yang ditanya pasti Goto kapan naik gitu, tiap hari saya ditanya. Ya Allah. Jadi sampai saya bikin konten ya teman-teman, kalau lihat di TikTok saya bikin konten tuh. Apakah mungkin Goto naik ke 1000? Nah, tuh buat yang belum nonton konten saya di TikTok ya ditonton aja itu, buat yang nanya Goto tiap hari tanya Goto ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat Iya benar-benar. Sebelum ya dengan tahun-tahun sebelumnya ya ini it's better lah. Jadi kalau saya sih sering ingatkan ke teman-teman, jangan namanya kita trading ya. Beda kalau kita investor, namanya kita trading itu semuanya pasti adanya di mindset gitu kan ya. Mindset kita jangan ikut-ikutan kayak orang bilang sell in berarti saya harus berhenti trading. Ya itu opsional kalau tidak mau rugi sama sekali di bulan Mei gitu. Jadi tips trading tanpa rugi ya, zero ya, ruginya itu adalah 0 rupiah. Itu dengan cara ya jangan pernah trading ya, tadi kayak kata Bro Daniel, pindahkan aja ke instrumen lain. Dari RDN kan bisa ke, kita banyak ya di Sukor banyak produk keuangan, bukan cuman reksadana dulu lah gitu ya, boleh lah sebentaran gitu ya. Iya, kalau bingung milih obligasi apa, bingung milih saham apa, ya udah, paling gampang kita punya Sukor Invest, banyak kok barang-barang reksadana, tinggal teman-teman pilih punya sama sekali tidak mau rugi ya. Paling gampang ya tidak usah trading. Tapi kalau tetap mau trading, misalnya kayak saya seorang scalper gitu ya, dan day trader, saya lebih ke harian gitu. Day trader jadi konsepnya tetap adalah bukan sell in May and go away. Saya nggak bakal stop gitu. Saya tetap akan trading karena konsep saya dagang gitu kan ya. Yang saya lakukan adalah mengubah mindset dari sell in May menjadi, saya sering ngomong tuh, cuan in May and loss away. Jadi kita manfaatkan pula momentum bulan Mei ini untuk membuat cuan ya, cuan in May and loss away. Jadi kita bisa nutupin rugi-rugi yang sebelumnya malahan. Karena apa? Banyak sekali ya. Kenapa yang saya bilang kita bisa bikin cuan in May and loss away? Banyak sekali saham itu ikut-ikutan turun aja.
Misalnya, fundamentalnya sebenarnya bagus. Ya secara saham dia turn around ya. Mungkin teman-teman udah tahu, ada yang belum tahu, saya kasih tahu. Turn around itu berarti saham yang sudah selama ini dia rugi, tiba-tiba berbalik menjadi untung. Ya secara laporan keuangan kuartal pertamanya. Jadi, Turnaround story gitu ya. Iya, turnaround story. Jadi dia selama ini rugi, tiba-tiba laporan rilis dengan labanya jumbo. Pasti akan terbang sahamnya ya. Beberapa hari ini kita bisa lihat saham-saham yang contoh aja ya. Disclaimer, saya bukan kasih tahu, cuman saya lihat kayak kok tiba-tiba kayak saham SGER ini tiba-tiba terbang. Saya lihat gitu ya, contoh ya. Hari ini ARB. Jadi contoh saham-saham turnaround kan kayak Seger ini sudah lama turun ya, sudah lama downtrend turun, tiba-tiba rilis laporan keuangannya di Q1 dia positif gitu dan besar gitu ya. Ini salah satu saham yang turnaround ya. Di kuartal 4 2022 dia kan rugi ya. Di kuartal 4 dia rugi minus earning per share-nya minus 28 ya ini untuk saham SGR minus 28, tiba-tiba di kuartal pertama dia labanya jumbo, IPS 68. Jadi itu turnaround ya namanya. Jadi salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk trading ya, trading jangka pendek gitu, day trading lah. Jadi karena saya seorang day trader dan scalper, saya lebih fokus ke cuan in May and loss away. Banyak saham-saham yang secara fundamentalnya bertumbuh, tapi harga malah ikut-ikutan turun. Itu menjadi kesempatan kita sebagai seorang scalper dan day trader memanfaatkan momentum, yang menurut saya seperti itu. Nih, salah satunya ada komen juga nih, MDLN, BES, ya itu salah satu yang di... Coba saya lihat dulu MDLN. Iya, salah satu orang juga MDLN ya, MDLN. Kemudian coba kalau BES, BES juga ya, turn around. Jadi banyak tuh. Ini teman-teman cuan trooper sudah pinter-pinter nih bro. Ini saya baru belum terlalu screening juga nih. Habis ini saya Nah, ini mumpung di screening saya iklan dikit nih. Saya informasikan. Oh ya, ada yang nanya tadi soalnya juga akun di TikToknya apa namanya, Bro Ben? Sama, Bensfiria, sama Bensfiria dengan juga IG ya. saya, jangan lupa di follow ya. Bensfiria sama-sama Bensfiria. Nah, ini mumpung Bro Ben lagi screening dulu, saya mau informasikan kembali untuk para cuan troopers ya yang atau mungkin yang belum bergabung, belum menggunakan aplikasi Spot, gampang banget daftarnya lewat ifom.sukorsecuritas.com, dan kalau mau bergabung sebagai timnya Bro Ben, pakai kodenya apa, Bro? Ada linknya di bio saya, tinggal klik aja yang bergabung membuka akun Sukor Sekuritas ya. Nah itu, ada linknya di bio saya kok. Linknya di bio-nya Bro Ben ya. Ini secara langsung bergabung dengan timnya Bro Ben. Nah, kemudian kita juga akan save Instagram Live kita pada malam hari ini. Akan kita post di akun Instagram kita. Dan karena kita udah multi-platform, kita juga akan post via YouTube. Akan kita edit, kita masukin ke YouTube. Dan juga akan kita post di Spotify. Jadi para cuan troopers ini bisa dengerin kita di Spotify ya, yang sambil bawa motor, sambil nyetir gitu ya, bisa dengerin Instagram Live kita pada malam hari ini. Udah screeningnya? Udah aman, Bro? Udah. Oke, yang tadi yang ditanyain nama cuan troopers apa? MDLN ya? Iya. Itu semuanya turnaround ya, kayak tadi MDLN. Menurut saya sih sektor-sektor properti banyak yang turnaround ya di kuartal pertama. Oke. Nah, dari sisi apa tuh namanya teknikalnya gimana nih, Bro, kalau kita lihat MDLN sebenarnya? MDLN juga masuk salah satu saham yang saya ada buat kontennya ya, screening. Kebetulan jadi ini bukan rekomendasi, kebetulan saya juga nggak punya sahamnya ya, teman-teman di Porto juga nggak punya. Bentar. Dia di Porto saya juga nggak punya sebenarnya sahamnya. Cuman kalau dilihat secara technically ya, kalau kita lihat secara analisa teknikal memang agak lemot-lemot ya jalannya, sekarang agak lemot-lemot. Cuman untuk saham yang di bawah 100 ini masih berpotensi banget ya untuk naik ke area-area 95 dan 100 gitu. Kalau saya lihat secara dalam jangka waktu, sekarang masih 71 ya, sekarang masih 71. Jadi masih bisa potensi ke 85 dan 95 ya, 85 dan 95 untuk resisten itu salah satu MDLN. Cuman karena kenapa saya jarang beli, karena untuk MDLN menurut saya swing ya, nggak bisa untuk di scalpingin atau di day trading gitu, lebih lemot-lemot. Jadi salah satunya kemarin yang kenceng-kenceng tadi ada juga yang nanya soal ESA ya, kenapa ESA itu bisa ARB sedangkan sebenarnya labanya bukan profit ya, itu menurun yang kayak tadi saya bilang. 3 faktor adanya sell in May itu
salah satunya kan karena selain laporan keuangannya menurun performanya, ya itu ada dividen sama yang sudah naik tinggi. Itu ESA termasuk yang kriteria pertama ya, laporan keuangan Q1-nya menurun gitu. Jadi pasti akan terkoreksi ARB. Contoh kayak PTBA, kebetulan ada yang nanya PTBA juga kan sama. Dia tidak rugi, tapi teman-teman bisa lihat ya kalau ESA itu biasanya IPS-nya tuh di angka 2 digit ya. Di angka 2 digit, tiba-tiba di kuartal pertama 2023 tuh tinggal 3 gitu IPS-nya. Earning per share-nya tinggal 3. Ya itu drop banget. Buat pasti performa harga sahamnya juga akan terkoreksi. Kalau kita lihat secara bandarmologi juga kelihatan banget ya. Kalau secara bandarmologi kelihatan banget itu distribusi dari broker-broker asing terutama ya, dari foreign itu keluar di saham-saham ESA. Malahan kita manfaatkan itu kayak ESA, MTEK, ya itu sebenarnya saham-saham yang cukup bagus, defensif, cuman sekarang terkoreksi ya, bagus untuk kita cicil-cicil koreksi. Terutama banyak juga yang nanya sering sama saya saham-saham perayaman. Mungkin bisa teman-teman pantau juga ya, perayam-ayaman ini juga sebenarnya Java gitu ya. Iya, Java Cepin lagi turun, tapi ada yang bisa kita lihat manfaatkan momentum untuk investasi juga boleh sih menurut saya. Jadi ini lagi ada Bro Bernard juga nih mampir di IG Live kita malam hari halo, ini. Malam Bro Bernard. My boss, my boss, our CEO, Bro Bernard ini nanti akan jadi juri juga bareng Bro Michael dan juga Bro Raymond Chin. Plus nanti di skor mantap kita nih, Bro. Oke. Begitu lanjut lagi nih, Bro Ben. Dalam kondisi momentum saat ini, gitu ya. Sebenarnya sektoral yang paling menguntungkan tahun ini yang mana sih? Apakah yang paling banyak koreksi, gitu, atau yang masih defensif gitu? Kalau gue sih perhatiin suara Bro Daniel hilang kayaknya. Suaranya hilang kayaknya. Teman-teman gimana? Udah kedengeran ya? Ini udah kedengeran, sorry. Cek. Di saya agak putus-putus atau nggak tahu nih di teman-teman gimana suaranya? Suara saya dan suara Ko Daniel, bantu dong. Kalau di saya agak putus tadi ya, agak putus. Oh ya, ini udah jelas ya, Bro ya? Oke. Udah jelas ya? Oke, sih cukup. Udah aman ya berarti ya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau gue ulang pertanyaannya ya, Bro ya. Kalau di kondisi sell in May di tahun ini, yang mana sih yang paling bakal memberikan banyak profit gitu? Karena kan tadi Bro Ben bilang cuan in May. Nah, yang paling banyak memberikan cuan yang mana? Apakah yang paling terkoreksi? Kayak energi gitu kan, energi banyak banget koreksi. Atau yang defensif, kayak consumer cyclical kan ini masih defensif. Ini gimana nih kira-kira perbandingannya, Bro? Oke. Suaranya Ko Daniel sih masih jauh dan putus-putus, tapi saya bisa dengar kok. Tapi teman-teman mungkin kayaknya kecil banget ya. Kalau di saya sih agak putus-putus, tapi saya masih bisa dengar. Kalau di teman-teman kayaknya agak jauh banget ya suaranya Ko Daniel. Jadi kalau kita tanya masalah sektor ya teman-teman, kalau sektor yang menurut saya tadi sudah saya singgung sedikit, sektor yang agak ada dapat angin segar tuh ya gold juga bisa diperhatikan ya, sektor gold ya. Sektor gold yang belum lari ya, belum jalan dia. Banyak ya selain Antam ya. Jadi mungkin kalau ngomongin gold ya langsung di pikirannya langsung ada Antam gitu. Selain Antam banyak ya sektor-sektor gold, terutama tambang-tambang emas ya. Bukan cuman yang menjual emas secara ini, lihat aja saham-saham dengan cadangan emas terbanyak. Contoh kalau nggak salah ya, yang cadangan emas terbanyak saat ini adalah Bumi Resources Minerals ya, BRMS itu juga salah satu punya tambang emas dan cadangannya lumayan banyak cadangan emasnya ya. Mungkin yang gorengan-gorengan lucunya banyak ya, ada G-Resources ya, PSAB gitu ya. Yang lucu-lucu lagi ada Harta Dinata, Archie, mungkin teman-teman bisa analisa kembali ya. Nanti soal-soal saham gold yang bisa lari, kalau Archie mungkin agak lambat lah larinya ya. Yang agak-agak enak di tradingin, yang saya sering trading, jujur saya lebih ke Harta ya. Harta, ada Okas juga nih, bisa dilihat juga ya Okas gitu ya. Yang lebih enak-enak di trading dan harganya masih murah meriah lah. Nah, saya seorang trader, saya
saya lebih suka saham-saham yang murah ya. Saya jarang sekali trading yang saham-saham yang ribuan ya. BRMS juga kan masih murah meriah, cuma ratusan rupiah gitu ya harganya. Kemudian yang kedua tadi saya bilang banyak sekali turnaround dari saham sektor properti. Jadi selain komoditi, kalau komoditinya teman-teman cuma berfokus pada nikel ya, nikel ini banyak pemain baru masalahnya. Pemain lamanya ya kita tahu itu juga kan, seperti Inco gitu, Antam lagi ya. Lebih banyak pemain baru di sektor pernikelan gitu ya, kayak NCKL, MBMA dan lain-lain. Saya kurang mengikuti sektor nikel-nikelan ya. Cuman kalau kita lihat yang sektor akan growth gitu ya, ya menurut saya properti juga cukup bagus. Sebenarnya konstruksi itu cukup bagus sekali secara teknikal ya. Konstruksi itu bagus sekali. Ya, cuman kemarin gara-gara ada kasus di rootnya Waskita ya, ada kasus hukum itu membuat saham-sahamnya ambruk lagi ya. Konstruksi suka PHP kadang. Cuman menurut saya ya, secara kalau kita ngobrolin valuasi ya, value investor, saham-saham konstruksi itu berpeluang cukup bagus ya. Berpeluang naik cukup bagus karena bottoming nggak pernah Waskita itu harganya 200 gitu. Wijaya Karya itu nggak pernah harganya tuh murah meriah gitu. PTPP apalagi ya, PP Properti nggak pernah harganya murah meriah gitu. Jadi kalau secara value investing saya rasa sektor konstruksi bisa jadi pilihan ya. Di sell in May ini ya, di banyak orang obra bisa lihat bagus untuk menyerok saham-saham konstruksi ini. PTPP cuma 500-an harganya ya. Wika, kita lihat Wika ya kalau hindari ya Waskita aja kali ya karena sentimennya cukup negatif. Ada kasus hukum gitu ya. Wika harganya 500 ya. Cuman Wika aja masih rugi. Yang menurut saya masih oke ya PTPP sama PTPP sih ya. PTPP sih cukup bagus sih. Cuman laporan Q1 ini belum keluar. Kalau Adikarya udah keluar agak drop ya. Adikarya kita nggak tahu kalau PTPP kita lihat bagaimana. Tapi ya kalau mau main aman ya di sektor-sektor properti second liner lah ya. Yang blue chipnya kan ada Sumarekon, Citra Raya, Pakuwon ya. Itu lapis-lapis Bumi Serpong ya, BSDE. Kalau yang untuk tradingnya saya lebih ke second liner ya. Lebih ke second liner yang lucu-lucu tadi ya. Masih harga 100-200 rupiah. Enak tuh ya di sektor-sektor properti lucu lah ya. Tapi secara valuasi dan fundamentalnya juga cukup bagus. Saya lebih suka gitu, ini pribadi saya ya. Saya lebih suka sama yang lucu-lucu itu. Nah, mungkin untuk para troopers ini bisa yang penasaran, mungkin mereka juga punya sektor yang lucu-lucu juga pengen ditanyain. Jangan lupa pertanyaannya langsung aja mungkin ditulis di kolom komentar atau bisa di kolom question and answer supaya lebih gampang untuk kita pilih-pilih ya pertanyaannya. Nah, Bro Ben, ini kalau sektor kayak otomotif gitu, gimana sih ngelihat sektor otomotif ini? Kemarin kan ada Astra gitu ya, lumayan geraknya juga gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya gimana nih kalau melihat sektor otomotif di kondisi sell in May ini? Kalau kita lihat ASI baru aja bagi dividen kemarin ya. Jadi ada yang nanya kok ASI bisa turun? Nah, ya karena bagi dividen gitu ya. Lagi-lagi kena dividen trap lagi pasti. Ya hari ini ARB Astra Internasionalnya turun 6,82% ya alias ARB. Tapi kalau kita lihat secara performa ya, Q1-nya kan udah keluar ya. ASI ini laporan Q1 kuartal pertama udah keluar dan itu bagus gitu. Dan menurut saya bertumbuh sekali, dipimpin di antara sektor otomotif ya, semua orang sudah tahu ya, pasti Mbak Imas ini ya, ini memimpin sektor otomotif paling tinggi ya. Saya ada buat kontennya, itu tercatat tidak pernah turun ya selama 1 bulan sampai hari ini dia belum merah juga ya. Nih saya bukain Imas ya. Ini Neng Imas ini gila banget ya. Selain labanya bertumbuh, ada berita kerjasama dengan Mercy pula ya. Selama 1 bulan itu tidak ada merahnya coy ya. Luar biasa sekali sampai detik hari ini. Holder yang sudah beli dari harga 1.000 tuh pasti gila. Nyengir sudah sudah happy cuan semuanya ya. Jadi kalau kita lihat kalau secondary-nya itu kan lucu-lucunya ya. Secondary-nya ya lihat dari sektor otomotif punya spare part gitu ya. Yang lucu-lucu kayak Astra kan ada auto, kalau Imas ada IMJS-nya, kayak gitu-gitu aja ya. Bisa untuk tradingnya, untuk kata apa tanda kutip trading gitu. Kalau yang untuk kayak Astra International, Imas itu lebih ke investing ya, investing dan lebih ke swing middle term ya menurut saya. Gitu.
Alhamdulillah sudah beggar juga nih imasnya. Happy cuan ya buat teman-teman yang sudah beggar di saham Indomobil sukses internasional ya. Dulu waktu zaman keluar mobil listrik Nissan orang semua bilang imas bagus, ternyata belum jalan malah drop. Sekarang ya. Sekarang waktunya timing si imasnya meledak sampai ke area-area harga wajarnya di 2.500 dan 3.000 ya. Jadi ini sudah harus hati-hati ya. Jadi buat teman-teman yang investing di emas, apalagi kalau sudah pakai Sukor mah gampang. Ada itu mungkin Bro Denny bisa kasih tahu ya. Simpelnya kita kalau di Sukor gampang. Jadi nggak takut kayak ya ada dijual masih naik. Tenang, kita punya fitur trailing stop di Sukor, Iya, di spot. bener bener ya. Dan jangan lupa ya, gabungnya lewat ifom.sukorsekuritas.com atau klik link yang ada di Instagramnya Bro Ben. Gampang, langsung ke direct ya, langsung join ke grupnya Bro Ben. Oke, Bro, ini kalau tadi dari sektor otomotif gitu, sebenarnya kalau ngelihat sektor yang paling gimana ya, bukan yang paling cuan, yang paling rugi tadi kita udah bahas. Ini kita pengen tahu yang paling sebenarnya stable gitu, stable geraknya yang di tengah-tengah deh, mau dibilang naik juga enggak gitu, dibilang turun juga enggak gitu. Ini ada di sektor mana ini kira-kira ini Bro? Udah pasti lagi konsumer lagi ya, Konsumer dipimpin ICBP dari lagi INDF. ya. Lagi-lagi pasti kalau yang namanya dia di situ-situ aja ya pasti dipimpin Indomie lah ya. Indomie seleraku sudah pasti memimpin mempertahankan IHSG sampai ke ujung dunia ya. Cuman yang turun aja Sido kali ya. Ini labanya gila banget nih kalau teman-teman yang sudah memperhatikan ya. Ini tumbuh kali 3 nih. Sebelumnya IPS-nya cuma seratusan, tiba-tiba ICBP itu numbuhnya gede banget ya, beggar banget. Secara net income tuh tinggi banget ya. Bisa diperhatikan untuk ICBP tuh. Jadi lagi-lagi consumer ya kalau dipimpin ICBP. Sisanya yang lucu-lucunya ya Sido masih turun ya, Sido gitu yang bisa dipantau yang lucu-lucu. Kemudian apa ya konsumer lucu-lucu ya? Oh ini sektor retail konsumer mungkin kayak Aces ya bisa diperhatikan yang lucu-lucu nih. Masih growth dalam kategori selain tadi turnaround ya, juga bisa perhatikan saham-saham yang growth stock secara dia harga dan net income tuh tetap terus bertumbuh gitu. Jadi kita juga bisa pantau ya kalau MAPI kan kayak sudah tinggi banget ya. Yang belum tinggi banget, yang larinya belum cukup jauh ya Access ya. S-Hardware itu juga menurut saya ya cukup oke, nggak kenceng banget, nggak drop banget, tapi sekarang harganya sudah di bottoming. Bisa dianalisa kembali deh teman-teman yang suka. Saya mau investasi yang konservatif, lebih ke kayak saya nggak suka yang terlalu bergejolak gitu, terlalu volatil. Mungkin S-Hardware salah satu pilihan ya. Oke. Nah ini ada yang nanya tadi GGRM gitu, GGRM sama WIM, rokok-rokokan gimana ini Bro? Oke, kalau kita lihat Wismilak sudah 1.000-an ya, sudah harganya sudah tinggi banget. Jadi hati-hati aja, hati-hati karena bisa koreksi yang kayak begini-begini ya menurut saya bisa berpulang koreksi. Tapi kalau gudang garam kita coba lihat secara lagi-lagi secara pertumbuhan kuartal dia bagus ya. Jadi GGRM menurut saya masih oke, secara valuasi masih tergolong cukup murah ya, masih under value ya kalau kita bisa ngomong, walaupun harganya 28.000 dan saya nggak bakal beli pastinya ya. Cuman secara ngomongi valuasi ya masih under value dibandingkan Wismilak. Over value ya cukup mahal, murah yang ketika saham-saham rokok ini rontok kemarin ya, ketika cukai naik terus gitu, Wismilak menjadi salah satu pilihan ya. Tapi kalau secara kita balik lagi ke pendapatan, secara net income, GGRM cukup bagus dibandingkan Wismilak. Sekarang kenapa? Wismilak sudah di atas harga rata-ratanya, harga standarnya ya, harga valuasinya. Sedangkan gudang garam masih under value, masih menurut saya masih good ya, masih cukup oke dibandingkan Wismilak gitu. Oke. Gudang garam masih oke ya dibandingkan Wismilak. Oke. Nah ini pas banget ada yang nanya HMSP. Jadi 3 nih lengkap nih kita bahas 3-3-nya. Oke. Karena HMSP ini cukup downtrend ya dibandingkan yang lain dan secara net income tidak ada
perubahan yang terlalu signifikan, jadi menurut saya akan stable di area-area 1000, 1100 gitu ya, masih tidak terlalu kencang juga, dan kalau berharap untuk bisa naik ke 1800 dan menutup gap-gap tinggi di atas mungkin masih take a time ya, masih butuh waktu, walaupun Sempurna punya, kalau nggak salah punya perkembangan produk IQOS ya kalau nggak salah ya, itu juga menurut saya bisa menjadi titik terang buat pullbacknya saham Sempurna gitu. Selain era gempuran rokok sekarang sudah nggak boleh iklan ya, sudah nggak boleh cukainya mahal, dan juga harus melawan rokok-rokok elektrik ya. Jadi Sempurna perusahaan industri rokok itu sudah termasuk kayak sunset industri lah sekarang, karena dia harus melawan industri rokok-rokok elektronik dan juga melawan dari peraturan cukai ya di Indonesia. Jadi mereka harus improve lah secara bisnis ya gitu. Oke. Nah, ini kita mungkin geser sedikit. Kalau tadi rokok-rokok, ada yang nanya tentang farmasi. Tadi kan sempat bahas Sido, ada yang nanya KLBF katanya nih Bro Ben. Gimana nih? Ya lah, kalau saya bilang KLBF yang cari yang lain aja lah ya. Jangan KLBF dulu ya. Cari yang lain aja lah. Oke. Ini ada yang nanya, kita mungkin geser sedikit ya, sektornya agak beda. Ada yang nanya ASA dan ESA. Oke. Kalau ASA balik lagi kita ke sektor otomotif tadi ya. ASA. Iya. ASA juga termasuk salah satu tadi saya bilang growth stock ya. Growth stocknya secara di bidang otomotif, karena ASA ini punya selain logistik dia juga punya rental ya. Dia punya rental mobil juga. Adi Sarana Armada ini, dan secara performa cukup oke lah ya secara laporan kuartal pertama. Cuman kalau yang lucu-lucunya saya lebih suka biasanya Autopedia-nya ya, anak perusahaannya itu lebih lucu-lucu ya. Jadi kalau biasanya ASA jalan, nggak lama ASLC-nya ikut gitu, kurang lebih ya. Oh, oke. Wah, ini langsung banyak ya, langsung banyak yang nanya ini Bro. Nah, ini kayaknya kita belum bahas nih XCL. Kita belum bahas telekomunikasi ya. Telekomunikasi ya, Excel, Telkom, Indosat gitu, gimana nih? Kalau kemarin pandangan saya kita ambil patokannya si TLKM ya, itu menurut saya akan ada koreksi dulu ya, koreksi sehat lah ya, koreksi sehat dulu untuk sektor telekomunikasi. Tapi kalau untuk Excel, karena sudah terlalu lama downtrend ya, terlalu lama turun gitu, dari 3.000-an sekarang tinggal 1.800-an. Tadi pagi saya juga ada kalau nggak salah analisa saham EXCL ya, sekarang masih di fase downtrend ya, sama kurang lebih dengan Jakva, itu mirip banget ya. Saya lagi nunggu laporan Excel, kayaknya belum keluar ya laporannya. Cuman untuk secara tren sahamnya masih downtrend ya, masih secara major trennya masih downtrend ya, jadi secara garis besar trennya masih turun. Kalau untuk trading bisa diperhatikan level di 1.900 sampai 2.000 itu resisten ya, 1.900 sampai 2.000 untuk Excel gitu. Teman, kalau masalah support belum kuat. Supportnya biasanya harus teruji berapa kali dulu baru bisa menjadi support. Sekarang swing low-nya ada di 1.700 ya, swing low-nya 1695 ya, gampang intinya 1.700. Ini iklan dulu nih Bro, ada Om Ben. Om Ben lagi jalan-jalan di Jepang. Jangan lupa oleh-oleh Om Ben. Iya, Om Ben ke Jepang udah macam pergi ke ini ya, bolak-balik Jakarta Bekasi ya. Mantap. Nanti bolehlah kita juga IG live bareng Om Ben ya. Oke. Bro Ben, ini kita lanjut lagi masih sektor telekomunikasi, Excel, Telkom, Isat gitu ya. Gimana nih? Ya kalau tadi kan ya Excel-nya kan masih downtrend, tapi kalau untuk trading aja boleh. Nah, kayak kata Om Ben ya, rambut itu mempengaruhi kita. Jadi benar ya, kalau trading itu yang paling penting ini ya. Bukan mindset, rambut. Rambut ya. Jadi kalau sudah giliran uptrend nanti rambutnya harus dicepak lagi ya. Kalau lagi bearish harus diturunin ya. Jadi semua itu trading harus berdasar ini Bro. Iya, bukan mindset, rambut. Silakan Bro. Untuk Indosat ya, Indosat
sekarang ada di resistance ya, agak mengerikan, harganya 7.500. Saya no comment ya. Saya lebih menganjurkan untuk sell in May juga kalau ISAT ya, sudah ada di resistance, berbahaya sekali. Ya, cuman yang paling oke ya paling Excel, tinggal kita lihat Q1-nya aja. Kalau ada turnaround atau ada growth dari secara income, net income, bisa kita perhatikan Excel ya. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini mungkin untuk menjawab penasaran dari cuan troopers nih, bro. Pasti kan banyak juga yang nanya tentang sektor tech ini kok koreksi terus gitu. Ini gimana nih di kondisi sell in May? Apakah akan jadi double parahnya gitu koreksinya? Oke. Kalau sektor-sektor tech ya yang gede-gede yang mungkin mewakili MTech ya, terutama Iya. kota Dan teknologi. gue tambahin satu lagi selain tech, bank digital juga. Nah, gimana nih? Jadi kalau kita di tech ya, mungkin mewakili tadi ada elang mahkota teknologi, terutama pemberatnya sudah pasti Goto lagi ya, balik lagi Goto Iya. Goto lagi ya. Cuman kalau secara harga Goto ini sudah membuat namanya reversal trend ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin Goto, walaupun secara major trend masih bearish ya, bearish sekali, masih downtrend parah. Cuman ya kita bisa perhatikan Goto mungkin nggak bisa lari jauh gitu bulan Mei ini. Paling-paling dia bisa ke 100, ya bisa balik ke 125 udah cukup oke ya. Jadi naik ke 125 turun lagi ke 100 gitu-gitu aja lah ya. Mau menjadi pemberat juga kalau elang mahkota teknologi tadi saya bilang, kemudian kayak WIRG ya, itu salah satu juga ya. Kalau lucu-lucu untuk trading oke lah WIRG. Kalau elang mahkota teknologi karena jelek banget ya, secara performa jelek ya. Kemarin banyak orang yang berspekulasi soal Piala Dunia sih bro ya, untuk EMTK dan SMA. Jadi banyak orang tertipu juga kayaknya. Kalau Piala Dunia itu pasti kalau hak siarannya dapat di grupnya ini kan, grupnya elang mahkota kan bisa bagus ya. Ternyata nggak juga, nggak menjadi bagus, malah SMA-nya malah nggak rugi, MTech-nya masih rugi gitu secara tech ya. Kalau bank-bank ini hari ini memimpin kenaikan yang cukup baik ya, terutama BFIX dan apa tadi ya, bentar saya lihat dulu. Di mana, bro? BKSW ya, BFIX ya. Tadi ada Bank Victory juga memimpin karena ini benar-benar sudah secara valuasi murah ya. Cuma ya kalau mau aman-amannya ya paling aman ya Bank Meong lagi lah ya, Bank Meong, Arto ya. Cuman ya masih merugi nih. Ntar saya cek Arto, Bank Meong masih rugi. Arto BANK deh kayaknya yang masih rugi juga ya. Banyak sekali kalau bank-bank mini, kalau kita ngomong-ngomong bank digital ya namanya juga banknya nggak punya produk secara fisik, lebih ke digital gitu ya. Sudah pasti mereka bakar duit ya, sama ya. Teknologi sama bank mini itu kurang lebih sama. Cara promosi marketingnya pakai bakar duit. Apa BBHI buat saya lihat ya, kalau Alobank. Ya ini pas banget nih ada yang nanya BBHI ini. Nih Alobank malah cukup bagus ya. BBHI Alobank malah cukup bagus secara net income ya. Net income cukup bagus nih. Kalau BBHI boleh dipantau. Kalau BKSW juga turnaround dari rugi menjadi agak plus dikit ya. Turnaround ini kita belum bongkar ya. Jadi saya ngomong nggak secara fundamental, secara value investor ya. Bongkar laporan keuangan enggak, saya cuma sebagai kacamata seorang trader lah yang mengetahui fundamental gitu. Jadi ya titik yang paling gampangnya adalah cuman valuasi dan juga EPS ya. Kalau kita trading, saya nggak pernah kalau trading tuh harus bongkar laporan keuangan dulu ya, keburu kena guyur ARB lah kita ya. Jadi cukup sebagai seorang trader kita jangan sampai anti fundamental banget. Ya yang pokoknya yang saya tahu adalah moving average, saya nggak mau tahu itu per PBP, EPS saya nggak mau tahu, nggak bisa juga. Jadi harus seimbang lah ya, harus balance gitu. Benar. Oke bro, ini kita masih ada sisa waktu 5 menit terakhir. 5 menit terakhir ini saya pengen nanyain tentang
emiten-emiten yang melantai di bursa di bulan Mei ini, di bulan sell in May and go away ini kan banyak banget yang melantai ya, banyak banget yang bakal IPO. Kita ngelihat di tanggal 4 nanti aja, itu tadi ada yang bilang RAM. RAM itu hanya salah satunya aja. Jadi di tanggal 8 itu nanti ada 4 emiten sekaligus yang melantai di bursa. Rame nih berarti bulan Mei ini. Tanggapannya gimana ini? Bro Ben, untuk misalnya ada cuan troopers yang mau invest di emiten-emiten IPO di bulan Mei, silakan. Oke, kalau masalah periode building kayaknya ada yang beberapa udah tutup ya, ada yang sudah nggak bisa lagi. Iya. Tapi kalau sebagai seorang trader, saya juga nggak pernah ikutan IPO. Jujur, saya nggak pernah ikutan IPO. Kalau yang ada juga saya lihat para trader daripada loss, ya dibilang mending pakai untuk IPO. Kenapa? Mungkin sudah tahu ya alasan kenapa trader itu jarang suka ikut, terutama scalper jarang suka ikut IPO karena yang pasti duit saya terbatas ya. Dan harus di lock gitu, dikunci dananya sekian persen dan cuma dapat penjataan sekian persen, pasti kecil banget. Yang udah dapat penjataan RAM pasti tahu ya dapatnya cuma berapa persen, kayak gitu. Kalau sebagai trader, scalper yang nggak mau pusing, gampang, cari waran ya, cari waran waktu listing pertama, ya detik-detik pertama lah ya cari duit ya, detik-detik. Ya, ini sedikit tips ya, saya yang jiwa judainya boleh di ini ya, daripada Anda top up di 888 Anda mending pakai jiwa judainya pakai tanggal 8 nanti ya, untuk ya saham-saham yang punya daripada habis di MBS kan untuk happy mungkin yang nggak sampai ke MBS Bro Daniel boleh nanti ya di meja laptopnya aja hari Senin ya tanggal 8. RAM tidak punya waran. Spekulatif buy. Iya, RAM tidak punya waran, jadi RAM Anda waran. tidak bisa spekulasi, Anda hanya bisa lihat nanti sahamnya naik aja, apakah arah, apakah naik 20% seperti kayak yang sudah MBMA yang karena IPO-nya di harga berapa sih? 700-an ya? Untuk RAM ya, RAM di 234. Oke. Di 200-an ya. Apakah akan arah berjilid-jilid? Apakah arahnya cuma sehari doang? Apakah arahnya bisa berminggu-minggu? Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kita berdoa aja. Kalau saya disuruh ngantri di arah beli ya nggak mau ya. Saya nggak mau juga berspekulasi seperti itu. Yang pasti kalau duitnya kecil-kecil tadi satu, cari aja yang warannya lucu-lucu ya. Cari di detik-detik pertama ya, 5-10 menit awal-awal. Silakan aja boleh. Kalau yang jiwa-jiwanya takut, ya kita lihat aja IPO mana yang masih bagus. Kayak kemarin ada Awan gitu ya, sempat kan Awan kebuka ya, harganya baru lanjut naik lagi. Kan banyak kayak saham-saham juga. Ya itu sih pilihan-pilihan yang melantai banyak ya. Saya ada juga buat kontennya saham-saham yang akan melantai di bulan ini ya. Ada Smil, Jati ya. Apalagi sih, banyak banget nih. Mana nih? Smil, Jati, Dooh, ya, Tire, MPXL, sama RAM gitu. Jadi bisa diperhatikan nyopet ya untuk scalper itu ditunggu banget. Pasti kalau untuk scalper ya, pasti menunggu banget saham-saham IPO gitu. Oke, mantap banget. Thank you banget ini Bro Ben, gak berasa kita ngobrol sejam. Udah ngobrolin banyak emiten, kondisi market gimana, proyeksinya di bulan Mei kayak gimana, yang cuan, yang tengah-tengah, yang boncos nanti kira-kira yang mana. Bagi yang telat untuk mendengarkan, jangan lupa ya, kita ada di Spotify, di YouTube, dan juga kita akan share di akun Instagram Sukor Sekuritas supaya bisa dengerin ulang lagi penjelasannya dari Bro Ben. Thank you banget sekali lagi waktunya Bro Ben. Semoga bisa cuan in May and loss away ya. Yoi. Mantap. Satu lagi boleh ya? Satu lagi nih. Silakan. Satu lagi. Buat teman-teman yang ada mungkin nggak kejawab ya, tadi ada banyak minta pertanyaan, ada Esa tadi yang nggak kejawab, boleh follow saya ya di Instagram saya. Di follow, jangan lupa follow juga Sukor Sekuritas. Yang belum punya akun Sukor ya, OLT Spot, silakan buka akun juga. Linknya ada di bio saya dan bisa join ke Telegram, itu gratis ya. Boleh teman-teman nanya, nanti kita ada bisa banyak banget ya yang bisa nanya di grup ini, gratis grupnya. Telegramnya free ya, di Bilioner Saham, linknya sama ada di bio saya juga. Jadi buat yang mau tadi pertanyaannya, analisanya belum kejawab, silakan komen aja di Telegramnya Bilioner Saham, nanti kita jawabin untuk analisa yang belum kejawab hari ini. Dan saya juga live ya tiap hari di Instagram dan juga TikTok jam 8 pagi biasanya.
Jadi bisa analisa setiap hari. Jadi buat teman-teman yang baru kenal saya, ketemu saya lagi setiap hari saya ada kok ya jam 8 pagi gitu di TikTok dan juga Instagram saya selalu analisa. Jadi jangan ketinggalan juga setiap live TikTok dari dan live Instagram dari Benspiria serta Sukor Sekuritas. Itu aja mungkin closing dari saya teman-teman. Supaya bisa happy cuan bareng ya, cuan in May and loss away. Thank you. Ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa di Instagram Live di minggu depan. Bye-bye.